Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته وهداه أما بعد. Jamaah Majelis Organisasi yang dirahmati Allah, Alhamdulillah wa syukurillah. Tentu yang pertama kita ucapkan rasa syukur kita atas semua nikmat Allah yang begitu banyak untuk kita semua. Kita haturkan puja-puji hanya milik Allah yang memang menjadi Rabbul Alamin yang begitu banyak telah Allah limpahkan untuk kita semua sebuah kenikmatan yang paling agung tentu adalah kenikmatan iman dan Islam yang mudah-mudahan di pagi ini dengan hadir dalam majelis ilmu rutin setiap pagi menjadi wasilah untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabatnya juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah di pagi ini kita dibersamai oleh Ustaz Ruli Renata. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi guru kita, Ustaz Ruli, dan tentu sehat walafiat. Jadi doa yang terus kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan juga tentu keistiqomahan dalam dakwah. Tidak hanya untuk Ustaz Ruli, juga untuk kita semua, jamaah yang hadir maupun yang belum hadir di majelis ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan keberkahan untuk kita semua dan keistiqomahan dalam kebaikan. Apalagi di bulan Zulhijjah ini, di awal Zulhijjah tentu betul banyak keutamaan yang bisa kita lakukan. Dan insya Allah kita terus berazam untuk berkorban di tahun ini, di bulan Zulhijjah yang insya Allah Idul Adha tidak berapa lama lagi. Kita akan menikmati satu hari raya yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai hari makan dan minum, yaumu syurbin wa aklin, yaumu aklin wa syurbin, hari rayanya kita umat Islam. Dan alhamdulillah di pagi ini tema yang biasa kita eh, bagikan di sekolah ayah bunda tentu tentang tema-tema keluarga. Dan alhamdulillah Sterli Renata sudah siap untuk membersamai kita, tentu membahas banyak hal tentang keluarga kita yang tentu setiap keluarga punya masalah ya, karena tidak ada satu keluarga pun tanpa masalah gitu ya. Jadi inilah yang tentu menjadi sebuah diskusi yang menarik di pagi ini, karena eh, keluarga menjadi harapan kita tentu yang bisa membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita, anak kita menjadi bagian yang mudah-mudahan Allah kembali pertemukan kita di akhirat kelak dalam surganya dengan penuh kenikmatan. Dan sebagai pembuka tentu saya persilakan kepada Ustaz Ruli yang Ya, tema hari ini memang menjawab semua persoalan ya. Tentu tidak bisa menjawab semuanya, tapi tentu diskusi obrol tentang bagaimana keluarga kita, apa yang menjadi sisi-sisi yang harus kita diskusikan menjadi hal yang menarik tentu di pagi ini. Dan sebagai pembuka tentu saya persilakan kepada Ustaz Ruli. Tafadhol masykur. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa lan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Ma ba'du, ikhwatal iman, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang mulia ini di bulan Dzulhijjah, di 10 hari terindah terbaik kita, Allah masih berikan kesempatan bertemu, kita masih Allah berikan kesempatan untuk bermuajahah. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita mengisi 10 awal Dzulhijjah ini dengan kebaikan-kebaikan, dan hari ini kita juga bagian, insya Allah ini bagian dari mengisi kebaikan-kebaikan yang Allah berikan pada kita, dan semoga kita bisa memaksimalkannya, kita bisa memaksimalkannya di 10 hari ini. Dan insya Allah ini kan sudah hari keberapa? Hari kedua ya? Yang Hari kedua, ketiga? Ustaz. Kedua ya, kedua ya, Dua. kedua.
nanti minggu depan kita bisa ada puasa sunnah, ada sunnah Arafah, dan kita doakan guru-guru kita yang sekarang sedang berhaji, semoga Allah berikan kesehatan dan kemudahan, semoga Allah berikan kebaikan bagi beliau semua dan bisa pulang ke Indonesia dengan kondisi sehat walafiat. Teman-teman rahmati Allah Amin. Subhanahu wa taala, hari ini memang tidak ada tema khusus ya. Saya bilang tidak ada tema khusus yang ingin kita sampaikan, tapi kita hari ini ngobrolin tentang sebenarnya apa sih masalah kita gitu. Apa yang menjadi problem-problem di keluarga kita. Tapi yakinlah begini. Yang saya sering notice ya, sering notice itu satu hal. Tidak ada tempat yang tidak ada masalah. Kalau sudah masalah selesai, berarti akan ada masalah yang lainnya. Kan gitu. Jadi nggak akan ada masalah itu selesai udah gitu ya. Oh anak saya udah nggak nakal, udah selesai. Oh berarti habis itu hidup akan baik-baik saja. Ya enggak, akan ada masalah selanjutnya. Jadi jangan pernah berpikir masalah itu akan selesai, tapi berganti. Saya bilang gitu. Masalah berganti. Dan tandanya ada masalah itu, tandanya bahwa Allah itu menyayangi kita semuanya. Karena apa? Allah itu ingin memberikan kita Allah ingin semakin kita mendekat padanya. Jadi akhirnya kita diberikanlah hal-hal yang menurut kita kadang-kadang kenapa sih kita diuji dengan hal seperti ini. Itu yang pertama. Jadi kita pastikan bahwa hari ini kita yakini setiap masa itu pasti hadir untuk menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti ada terus. Itu yang pasti, yang penting. Kemudian kita harus punya apa yang namanya standar ideal. Standar ideal itu oke, keluarga ideal itu kayak keluarganya siapa? Ternyata ideal itu banyak ya. Dalam tanda kutip gini, ideal itu jangan pernah berpikir dalam kondisinya, tapi bagaimana kita responnya. Ada keluarganya misalkan Nabi Zakaria yang sering kita ini ya. Nabi Zakaria itu kondisinya ini namanya keluarga Nabi ya, keluarga Nabi, Masya Allah, tabarakallah. Tapi beliau diuji oleh Allah, ya kan? Diuji oleh Allah dengan apa? Dengan dia diberikan putra yang di ujung-ujungnya, di ujung ya, maksudnya di ujung-ujung usianya. Baru diberikan putra, berbeda dengan yang lain. Nah, Nabi Ibrahim pun kalau kita di dalam Ramadan nih, maaf, di dalam bulan Dzulhijjah ini yang selalu kita munculkan adalah legasi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun dengan kondisi beliau seorang nabi, beliau diuji dengan Allah, diberikan putra bukan di usia muda tapi di usia senjanya. Itu pun di ujungnya beliau harus diuji lagi oleh Allah dengan harus meninggalkan putra dan istri tercintanya di Makkah, sedangkan beliau di Palestina. Apakah cukup ujian itu? Tidak, ternyata diuji lagi dengan beliau diminta untuk menyembelih Nabi Ismail. Masalah itu datang terus berganti. Jadi pasti ada masalah. Nah, tinggal memang bagaimana kita akhirnya merespon masalah ini dengan baik. Apakah kita meresponnya? Apakah kita ini kalau ada masalah ini kita jadinya cuma tadi seringkali. Nah ini yang penting. Seringkali kalau ada masalah kita ini hanya pengen didengerin, tapi tidak mencari solusinya. Ini saya qadarullah Bapak Ibu, ya, kemarin baru kemarin banget. Jadi kemarin itu saya dapat saya itu dapat WA jadi ada salah satu orang di Kelapa Gading sana, di Kelapa Gading. Saya kebetulan qadarullah dekat dengan keluarga mereka dan kemudian kemarin kan pengumuman UTBK ya. Ada putra-putrinya yang UTBK yang sudah gede-gede, yang UTBK ada yang gimana hasilnya, diterima atau enggak? Ada di sini? Saya UTBK. Ustadz, Gimana? tapi Diterima? belum Ustadz. Mohon doanya Alhamdulillah. mudah-mudahan dapat negeri yang lewat jalur mandiri Ustadz. Alhamdulillah. Ya, semoga yang belum diterima Allah berikan kemudahan untuk jalur lain kan. Ada yang diterima, ada yang Amin. tidak. Namanya juga ujian. Nah, Iya Ustadz. qadarullah enggak sama kondisinya, anaknya tidak diterima. Betul, anaknya tidak terima di UTBK, anaknya dimarahin. Ya, bukan dimarahin ini ya, mungkin ibunya kecewa ya. Kecewa, sudah ini, sudah gini, sudah gini. Akhirnya apa yang terjadi? Dia ngebarkot, anaknya ngebarkot. Tahu nggak ngebarkot itu?
Mubarakah itu tangannya disilet-silet. Oh, astagfirullahaladzim. Ya, kebetulan wah jadinya rame. Apa yang terjadi? Akhirnya anaknya dituduh lah anaknya pakai narkoba. Akhirnya urusannya dengan polisi. Padahal awalnya tadi nggak diterima UTBK, ibunya dan ayahnya, keluarganya lah istilahnya, kok bisa nggak masuk sih lah istilahnya gitu. Kok bisa nggak masuk, kan udah les, udah begini, udah gini. Ya namanya ujian ya. Namanya ujian tuh ada yang masuk, ada yang nggak masuk. Berarti kalau nggak masuk itu nilainya lebih rendah daripada yang masuk gitu aja kan, sederhananya gitu. Kekecewaan itu ketika dilanturkan kepada bagaimana? Ini anaknya kecewa nggak? Kecewa. Ibunya kecewa nggak? Kecewa. Dua-duanya kecewa. Iya, semuanya sama-sama kecewa. Semuanya sama-sama kecewa. Nah, si anak ditekan, apa yang terjadi? Anaknya merasa tidak nyaman dan akhirnya dia juga tidak pada posisi tidak bisa ngapa-ngapain. Dan semalam sempat WA saya, Om, bilangnya Om kan saya, Om, boleh nggak aku bunuh diri? Saya bilang, ya Allah, oke. Akhirnya ngobrol panjang dari jam berapa ya? Di online, di WA itu ngobrol sampai dari jam 8 sampai jam 11-an lah. Mencoba untuk memahami dia. Apa yang saya katakan? Saya tanya kepada dia, laki-laki ya anaknya laki-laki. Mas apa yang dirasain? Kecewa ya? Atau sedih? Perasaan saya begini-begini. Om, perasaanku tuh sedih banget. Sedihnya itu bukan karena aku nggak diterima, tapi sedihnya itu karena aku ditekan lagi. Aku tuh kan lagi kayak kayak gini, aku juga udah usaha. Apakah yang salah ibunya? Apakah yang salah anaknya? Nggak ada yang salah. Semuanya punya andil. Saya bilang gitu. Bukan salah benar. Di sisi lain, si ibu merasa sudah les, sudah biaya, sudah begini, sudah begitu, sudah memberikan yang terbaik, gitu. Di sisi lain, anaknya juga sudah berusaha. Tapi qadarullah, ada takdir Allah yang menjadikan anak ini nggak diterima. Nah, di sini saya bilang, tapi di depan anaknya saya nggak mungkin dalam kondisi seperti ini. Akhirnya apa yang saya lakukan? Satu, yang saya lakukan adalah bagaimana saya menerima emosi si anak. Maksudnya apa? Saya harus menanyakan rasanya kayak gimana. Dan juga saya nggak bisa nyalahin kamu salah sih, kamu nggak belajar. Wah, tambah ini lagi. Dalam kondisi seperti ini, nah saya juga tidak bisa akhirnya mengatakan, juga tidak mungkin ya, tidak mungkin mengatakan kamu sih nggak belajar, makanya jadi. Wah, itu kan tambah lagi. Dia sudah dalam kondisi tertekan. Yang saya bilang apa? Bagaimana saya mengurai masalahnya, mengurai emosinya sedikit demi sedikit, panjang. Dan anak laki-laki itu nggak bisa ngomong, kamu mau saya bantu apa? Nggak bisa. Akhirnya apa? Ya udah, cerita dulu, tenang. Pada titik tertentu saya bilang, perlu bantuan Om nggak? Ada yang perlu Om sampaikan atau ke orang tua? Enggak Om, perasaanku sudah enak. Itu ngobrolnya itu bolak-balik tentang perasaannya. Habis itu gantian lah. Padahal saya itu ngobrolnya itu di satu WA itu, WA satu dengan anaknya, WA satu lagi dengan orang tuanya. Di orang tuanya pun saya nggak mungkin nyalahin ibunya. Ibu sih gini-gini ke anaknya, ya nggak mungkin juga. Kenapa? Mana ada orang juga mau disalahin. Nah ini, saya juga ngobrol dengan bapaknya. Karena bapaknya lebih cenderung lebih logik gitu ya, lebih ini. Saya ngomong ke bapaknya, Bapak mohon maaf, ini kondisinya begini-begini, jadi saya berharap nanti Bapak bisa jadi penengah. Karena kalau enggak nanti jadi rame. Ini yang terjadi, saya bilang, kenapa? Yang dicari solusi itu nggak bisa nyari solusi itu hanya dari satu sudut, nggak bisa. Harus dari kalau dalam keluarga, ya semuanya. Pertanyaan satu, pada mau berubah apa enggak? Pada mau berubah enggak? Tadi cukup kemarin lihatnya agak ngilu juga ya. Saya bilang, Allahu Akbar, ini apaan? Saya bilang gitu, ngilu banget melihatnya aja kayak gitu. Dan itu jangan sampai terjadi di keluarga kita. Semuanya pasti ada masalah ya, semua pasti ada masalah. Saya sampaikan ini agak gede lah, masalahnya agak gede dan juga agak rumit, dan
itu nanganinya nggak bisa sebulan 2 bulan. Karena membalikkan pemikiran itu juga sederhana. Apa? Karena seringkali saya bilang bahwa kenapa anak berpikir seperti itu? Kenapa dia melakukan itu? Karena dia melihat dan dia mendengar. Akhirnya apa? Dia melakukan itu. Jadi ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya tidak ingin menakut-nakuti, tidak, tapi bahwa ada seperti itu, ada kejadian. Padahal gini, zaman dulu mah, karena kalau kita sering kali gitu, zaman dulu mah kita dimarahin orang tua mah biasa-biasa aja. Ya zaman dulu, karena kita ada waktu itu juga sering dimarahin. Kita sering dapat masalah, kita sering dapat dalam tanda kutip komunikasinya dulu mungkin berbeda dengan hari ini, agak beda. Kenapa? Informasinya banyak banget. Nah ini teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala yang menjadi titik awal di hari libur ya. Hari ini libur kan? Ada yang nggak libur hari ini? Libur semua ya. Di hari libur ini saya persilahkan untuk teman-teman kalau ada hal yang mau diobrolin, ada masalah, ada problem, ada dinamika yang mau disampaikan, saya persilahkan ya. Hari ini bebas saja, open mic saja, jadi tidak ada khusus. Insya Allah nanti minggu depan kita ada bahasan lain lah. Kalau hari minggu ini saya tidak nyiapin bahasan khusus, jadi kita hari ini saja bebas ngobrol, bebas curhat. Nah, tapi bukan curhat dong Om gitu ya, atau curhat ini bukan, ini curhat dong Ma, bukan, ini bukan Mama Dedeh gitu ya. Tapi kita hari ini berbagi rahmat, kalau istilah UD berbagi rahmat hari ini. Begitu, saya persilakan Ustadz Halis, monggo. Baik, alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan. Sebagai pembuka tadi dari Ustadz Ruli, kita coba sama-sama obrolkan tentang banyak hal yang bisa kita bahas tentang keluarga kita ya. Dan tentu tadi yang sudah dimulai tentang bagaimana keluarga kita, dan ada satu kisah dari seorang keluarga yang memang hanya gara-gara tidak lulus ujian gitu ya, eh, kemudian menjadi masalah besar dan keluarganya. Dan tentu barangkali juga ada beberapa jamaah di sini yang juga mungkin mengalami hal yang serupa. Allah belum izinkan anaknya untuk bisa lulus di perguruan tinggi negeri gitu ya. Dan apakah itu menjadi satu-satunya keberhasilan? Nah, ini juga tentu menjadi pembahasan ya. Karena tentu belajar itu sungguhnya bukan ukurannya lulus tidak lulus di sebuah perguruan tinggi negeri ya. Kalau memang konsep belajar itu seumur hidup, itu ya seharusnya memang kita tetap termotivasi terus untuk belajar apapun gitu ya. Baik, saya persilahkan ke jamaah yang ingin sharing, ingin berbagi rahmat gitu ya, sambil kita membahas banyak hal tentang apa yang bisa kita lakukan untuk keluarga kita ya. Jadi ini Bunda Aisyah namanya, curhat dong Uncle gitu ya. Masya Allah, Bunda Aisyah ini yang juga punya anak yang sudah remaja, dan tentu banyak hal yang bisa didiskusikan nih dengan Bunda Aisyah. Silakan Bunda Aisyah. Siap. Terima kasih, Ustadz Holis. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Uncle, anak saya kan sekarang ini 17 tahun nih. Udah pastinya banyak pengen tahu ini, tahu itu. Oh, gue udah besar loh, gue boleh lo punya ini, gue boleh lo punya itu, gitu. Sekarang tuh lagi seperti itu. Iya. Sempat kemarin terakhir habis bikin KTP, itu dia, Mah, aku kan udah besar ya, Mah. Tapi mamanya udah feeling nih, pasti mau minta SIM. Gitu. Karena udah mulai naik motor kemana-mana, coba-coba gitu kan. Kenapa memang? Aku boleh nggak buat SIM? Buat apa? Ya nanti kalau aku main sama teman-teman, kalau lagi liburan kan aku bisa naik motor. Sekarang belum perlu. Kamu mau kemana? Biar mama yang antar. Tapi aku nggak mau aku maunya sama teman-teman aku. Enggak, mama nggak akan nimbrung sama teman-teman kamu. Mama cuma antar, nanti mama pulang. Begitu selesai, mama jemput. Udah tuh, nggak bicara apa lagi. Diam. Mungkin dia pikir, aduh ini udah stuck nih, nggak bisa ngomong lagi nih, gitu kan. Nah, begitu kemarin itu, Mah, boleh nggak aku mau kurban di pondok atas nama aku? Boleh. Tapi aku mau potong sendiri.
bagus, nggak apa-apa gitu kan. Cobalah hubungi gurunya. Oh ya nggak Ya, apa-apa Bu, nanti saya itu. Nah, gimana gitu Uncle nih ya, cara kita ngadapin? Karena sekarang nih kan udah mulai ngerokok nih, udah coba-coba nih. Nah, begitu pulang dari habis sholat, cium mamahnya, bau rokok. Nah, Mamanya langsung nih nggak pakai nanya, kamu ngerokok apa mah? Mama nanya, jangan nanya lagi. Kalau mama nanya, kamu nanya lagi, mama jawabnya bingung. Mama nanya, kamu ngerokok. Akhirnya kan nggak bisa berkelit tuh. ya, Iya mah. Tuh. Nah, terus bagaimana gitu, Uncle nih? ya, Cara ya. kita gitu biar anak ini mungkin bisa jujur gitu ya, tanpa harus kalau kita tanya tuh seperti balik nanya gitu. Apa nih tips-tipsnya nih? Karena kadang mungkin anak segitu lebih banyak ketemu teman-teman di luar tuh, Ya. banyak cerita gitu. Oh, gue boleh begini, gue boleh begitu, gitu. Ya, insya Allah. Ya, ini guru kita hadir, insya Allah. Ada Sadodi juga hadir, insya Allah. Semoga Allah berikan kesehatan pada beliau. Nah, jadi Ibu Ya. rahmatullah subhanahu wa ta'ala, jadi gini, ada memang, nah ini kan part by part ya. Tadi kalau dicontohkan tadi Bu Aisyah itu ada 3 part kan. 3 part, dia satu terkait dengan motor, nah ya, dengan motor tadi. Nah, ini ada tata aturannya. Kedua tentang dia ada kurbannya, kemudian tentang rokok. Ini kan gini, yang sering terjadi kita itu yang menurut saya, dan ini perlu dijaga banget ya, adalah bahwa kita itu merespon berbasis apa yang menjadi masalahnya, ya kan? Jangan akhirnya, jangan pernah dicampur, ya kan? Jangan dicampur. Misalkan gini, bab rokok ini nanti dicampurin dengan bab motor. Ini bab yang berbeda nih, ini berbeda nih. Bahwa dia kalau dia sudah 17, dia harus punya SIM, dia pengen naik motor, menurut saya sudah tidak ada masalah. Tetapi bahwa yang dipastikan adalah dia bisa menaik motor dengan baik dan benar. Itu yang paling penting. Gitu kan? Bahwa kita punya kekhawatiran wajar. Siapa sih nggak khawatir? Apalagi di Jabodetabek ini ya, yang Masya Allah, Tabarakallah gitu ya, yang apa namanya, kalau kadang-kadang dengan kondisi yang jalan kayak gitu, yang selebar-lebar itu aja penuh gitu ya. Kadang-kadang orang tuh ya Allah ini nanti gimana. Tetapi bahwa di sini pun anak-anak kita berikan kesempatan, asalkan tadi berarti memang harus dilatih dulu dan segala macam. Nah, ini yang pertama. Kedua, alhamdulillah tadi Ibu Aisyah juga sudah ini. Oke, bab yang kurban tadi istilahnya nggak ada diskusi panjang, ya sudah. Oh, itu kebaikan kan gitu kan. Silahkan gitu kan. Jadi sudah mulai sudah dipilah nih antara yang satu dengan yang satu lagi. Nah, bagaimana dengan yang ketiga? Dengan rokok, saya termasuk yang menyatakan bahwa rokok itu dolim gitu ya. Dolim dalam artian mendolim, dan karena kalau ngomong dalil saya nanti panjang lah urusannya gitu ya. Tidak ke sana, tapi bahwa orang merokok itu mendolimi diri sendiri dan mendolimi orang lain. Sedangkan kita dalam hadis disampaikan tidak boleh kita itu menyakiti diri, mendolimi diri, apalagi mendolimi orang lain. Jadi ini yang perlu kita hindarkan. Nah, kenapa yang perlu kita coba gali adalah kenapa anak ini ngerokok? Kenapa anak ini ngerokok? Rasanya gimana sih? Nah, diobrolin ini nih. Dan jadi ketika ditanya tadi, nah anak kan anak-anak itu kadang-kadang sudah habis, itu tuh udah berkumur segala macam, nggak tahu ya, orang tuanya tuh udah lebih senior ya, udah lebih pengalaman dah gitu kan. Mereka tuh udah merasa, wah ini nggak ketahuan nih, nggak bakal ketahuan. Tapi ketahuan juga ya ternyata gitu kata mereka. Nah, kenapa? Di sisi lain, ini yang perlu bisa pertama adalah ketika ini seni komunikasi nantinya. Saya perlu jawabnya, ini seni komunikasi. Yang pertama adalah, ini bukan ngomong langsung, kamu nggak boleh ngerokok ya. Tadi semua luar biasa sekali, Ibu nanya, kamu ngerokok ya? Oh, dan dia tidak bisa mengatakan tidak. Mau tidak mau dia mengatakan iya. Nah, so what setelah itu? Apakah kita akan ceramah? Apakah kita akan langsung no? Tidak. Atau kita membuka obrolan? Ini yang lebih penting sebenarnya, membuka obrolan ini. Apa yang perlu ditanyakan? Kak, rasanya gimana? Dia jawab, oh rasanya begini. Oke, kemudian ditanya, ketika kamu perasaan kamu gimana? Nah, ditanya juga,
Kapan kamu mulainya? Nah, diskusi-diskusi ini yang membuat dia akhirnya berpikir. Cuma jangan berharap setelah ngobrol sekali ini langsung selesai, enggak. Harus sering diobrolin. Kita seringkali, nah ini ya saya bilang tadi, namanya manusia ya, namanya manusia. Kita seringkali ketika ngobrol sekali saja, pengen masalahnya selesai. Ya nggak bisa seperti itu juga. Kenapa? Karena kita ini, saya bilang tadi, apalagi Ibu bilang, Bu Aisyah sudah sampaikan, dia punya teman-teman. Ini kan tarik-tarikan antara kita dengan teman-temannya, tarik-tarikan. Nah sekarang itu kedekatan anak dengan siapa? Di usia-usia 17 tahun itu dia merasakan butuh eksistensi, butuh dipahami, butuh dijadikan bahwa aku itu memang ada, eksistensiku ada. Dia merasa bahwa eksistensinya dengan teman-temannya ketika dia melakukan hal yang sama dengan teman-temannya. Nah, bagaimana hari ini yang sering saya bilang dengan Ustaz Dodi ya, ketika mungkin kita sering bersumpah bahwa ada yang namanya ujian adab. Kita sudah mengajarkan adab, tapi ada ujian adab. Kapan ujian adab? Ketika mereka bersama teman-teman. Kalau dia masih ke bawah, berarti ujian adabnya belum lulus. Nah, ini perlu kita evaluasi. Apa yang menjadi nggak lulus nih? Kenapa nih anak masih ikut-ikutan? Oh, ternyata dia nggak enak, dia tidak enak merasa berbeda dengan temannya. Nah, kita harus cek lagi nih, kenapa dia merasa nggak enak berbeda dengan teman-temannya? Oh, dia takut nggak diakui. Kenapa dia takut nggak diakui? Oh, ternyata dia jarang bisa mengeluarkan pendapat di rumah. Nah, oh, berarti harus ada yang diperbaiki di sisi ini. Jadi gini, jadi sifatnya evaluatif, Ustaz Holis. Jadi saya evaluatif, kemudian oke, berarti di sini nih yang perlu kita perbaiki. Obrolannya seperti ini. Jadi kalau saya menyarankan buka obrolan dengan anak-anak kita, tapi tadi jangan ditekan ya, menekannya jangan dengan gaya polisi integrasi gitu ya, kayak tahanan langsung, ayo duduk, tatap mata mama. Bukan begitu gitu, tapi di open. Karena apa? Semakin dia ditekan, karena teorinya itu kayak sederhananya gini, kayak jungkat-jungkit. Ketika dia ditekan di sini, dia akan meleduk. Kayak tadi saya contohkan tadi proses kejadian gores tadi. Ketika dia ditekan di sini, dia ingin menggores itu dengan untuk membuat bahwa menyeimbangkan emosinya jadi keluar. Walaupun dia bisa bilang, kamu kok menyakiti diri kamu sendiri. Nah, gitu. Kamu kok menyakiti diri kamu sendiri. Nah, tapi itu perlu proses, menyatakan itu tuh perlu proses panjang seperti itu. Jadi gitu Bu Fatimah, Bu Aisyah, mohon maaf. Jadi ini yang tadi, jadi yang pertama adalah kita perlu cek, kita perlu ngobrol dia, tapi juga kita perlu dicek kenapa dia seperti itu, kenapa dia melakukan itu, apakah memang ada contohnya dari orang terdekat, misalkan ayah gitu ya. Ayah saya merokok, tapi saya nggak merokok. Beliau, kenapa saya tidak merokok? Karena saya memilih gitu kan, saya memilih. Kakak saya dulu perokok, tapi dia akhirnya di sekarang sekitar sudah 5 tahun terakhir dia tidak merokok. Kenapa? Dia memilih ini. Nah, proses memilih ini yang panjang. Proses memilih ini yang panjang, dan ini yang perlu ditemenin terus. Perubahan sedikit itu perlu kita rayakan. Jangan saya ngomong tumben. Waktu pulang cium tangan, nggak bau rokok, tumben nggak bau rokok. Nah, jangan digituin juga nanti. Udah bener jangan ditumben-tumbenin juga. Kadang-kadang ini juga masalahnya, suka kita kontrol kita suka lemah nih. Kata tumben itu muncul. Tumben nih pulang cepat. Tumben nih nggak ini. Lah, udah baik mau jangan ditumben-tumbenin kata mereka. Loh, jadi yang bener tuh yang mana? Kok kemarin aku gini dikeliruin, kalau udah bener ditumben-tumbenin. Nah, ini berarti kan tadi. Jadi tapi dirayakan. Alhamdulillah, anaknya Bunda, anaknya Umi, anaknya Mama, anak Mami hari ini begini-begini. Itu dirayakan agar apa? Dia tahu bahwa ibunya ada apresiasi terhadap dirinya dan dia diakui. Pengakuan ini yang penting bagi mereka. Begitu ya, Ustaz Halis ya. Untuk kasus rokok, Ustaz, Ya. yang paling cocok berkomunikasi apakah ayahnya atau mungkin kakak yang laki-laki gitu? Karena ini berkaitan dengan anak Bu Aisyah ini kan laki-laki. Ya. Apakah ada kecocokan gender itu penting atau? Kedekatan penting. Jadi kan pertanyaannya lagi satu, bapaknya ngerokok apa enggak? Nah, kan? Kenapa saya bilang gitu? Akan ada jadi masalah bapaknya ngerokok kalau anaknya nggak boleh ngerokok. Karena tinggal dibalik doang. Lah, ayah ngerokok, kenapa gua kagak boleh?
Nanti paling lesnya satu, kamu boleh ngerokok tapi nanti kalau sudah bekerja dan punya uang sendiri. Paling nanti di situ ininya. Mentoknya di situ. Iya benar kayak gitu. Ya, mentoknya di situ karena ayahnya ya dia gini, kok bunda ngomong haram lah, ayah itu berarti melakukan keharaman. Jadi dia kan melihat, dan dia kan tinggal kayak cermin aja ngebalikin doang. Nah, ini makanya sebenarnya saya bilang, sering saya sampaikan bahwa ini dimulai dari kesamaan visi dulu. Oke, kalau memang tidak bisa menahan ini, jangan, ya tadi ada dia tidak boleh di depan anaknya, tidak boleh di depan ini bla bla, kan memang ada aturannya ya. Jadi ini sebaiknya memang pastikan hal-hal seperti ini di antara suami istri sudah clear. Kemarin ada yang sempat di Depok ya, setelah acara dengan dengan Dokter Vicky ya. Di Dokter Vicky ada yang nanya ke saya terkait dengan itu. Saya dengan suami saya itu nggak pernah akur, beda terus cara didik anaknya. Nah, akhirnya apa, Ustaz Holis? Yang sebenarnya bab rokok, bab ini itu cuma akibat. Tapi apa yang di ujung yang diberesin apa? Terkait dengan suami istri. Sudah sama belum polanya? Kalau istilahnya kata kita tuh kalau buat baju kan ada polanya ya. Kalau polanya gimana ya itu akan ngikutin polanya saja. Nah ini yang perlu kita perlu selesaikan. Jadi apakah nanti bapak atau kakak laki-laki atau ini juga berpengaruh? Iya, pasti berpengaruh. Tapi memang tadi kalau ternyata ayahnya juga ngerokok, lah ini akan ada akan ada keluhan ya, nggak mungkin ngomong kamu nggak boleh ngerokok karena anak akan melempar hal yang sama. Nah ini yang perlu diselesaikan dulu di sini akhirnya gitu, Ustaz Halis. Bunda Aisyah mau ikut merespon apa yang sudah disampaikan Ustaz Rudi? Iya sedikit. Emang benar kayak gitu. Karena papahnya ngerokok. Terus ada abangnya 2 laki-laki ngerokok. Kalau dulu sih ya mamanya sih menerapkannya sama. Akhirnya kalau sekarang tuh kalau ini terserah kamu mau ngerokok, intinya jangan pernah ngerokok di rumah gitu. Sama dulu terhadap papanya pun saya kayak gitu. Kalau bawa rokok pulang terus ditaruh di rumah, saya ambil rokoknya, saya bejek, saya buang ke tempat sampah. Gitu kan. Nah, nanti begitu dia tanya rokok saya mana? Di tempat sampah. Loh kok dibuang? Siapa suruh bawa pulang? Nah, akhirnya ya mereka memang tidak merokok di rumah. Walaupun papanya, walaupun kakak-kakaknya, tapi mereka tetap ngerokok di luar gitu. Nah, akhirnya ya ke semuanya, kalau ada siapapun ke rumah, tamu siapapun, intinya rumah saya nggak bebas rokok. Akhirnya dapat julukan, oh rumah mama itu pom bensin, nggak boleh ngerokok gitu. Sampai saat ini gitu kan. Tapi ya gitu lagi, di luar gitu, Uncle tuh. Bingung kan? Akhirnya kalau sekarang kalau pulang nih dari ini kan pasti cium tangan, dia cium mamanya, bau rokok. Cuman gitu aja kalau sekarang. Jadi nggak pernah nanya, kamu ngerokok? Enggak. Jadi kalau pulang tuh, bau rokok. Ih, kulit kamu tambah kusam loh sejak ngerokok. Muka kamu tambah berjerawat loh sejak merokok. Padahal orang nggak ngerokok tuh mukanya kinclong loh. Jadi sekarang tuh lebih kayak gitu aja. Karena sulit. Kalau untuk nggak boleh ngerokok, jangan. Rokok itu haram gini. Akhirnya dibalikin memang seperti itu gitu kan. Dan akhirnya saya cuman, kulit kamu sekarang itu ya kusam ya, berjerawatan ya, nggak fresh lagi mukanya. Padahal waktu sebelum ngerokok muka kamu tuh kinclong loh, bagus loh, kayak artis-artis Korea suka digituin kan. Ya jadi dia suka senyum-senyum sendiri gitu. Ya sekarang mamanya cuman ya mungkin saat ini apa ya, Uncle ya, kita mau keras pun susah anak zaman sekarang gitu, Gen Z gitu kan, pinteran mereka daripada kita gitu. Daripada mamanya yang mungkin gaptek di rumah, taunya cuma di rumah gitu kan. Nah terus bagaimana maksudnya untuk kita menghilangkan gitu ya, secara sekarang zamannya di mana-mana. Karena saya pernah coba antar anak saya ke satu, dia ada waktu itu ada buka bersama gitu ya dari pondok tuh begitu libur. Saya coba antar anak saya cuma pengen tahu seperti apa sih teman-temannya kalau pada ngumpul gitu kan.
Dia bilang, "Aku nggak mau, Mah. Enggak, Mama nggak akan ikut nimbrung dengan kalian. Mama akan masuk ke dalam rumah ketemu dengan ibu si anak." Gitu kan. Akhirnya ikut mamahnya dan itu luar biasa, subhanallah. Hampir semua temannya itu ngerokok yang laki-laki. Hampir semua ngerokok. Hanya dia sendiri yang enggak. Nah, saya nggak Nah, tahu nih, dia nggak nggak ada ngerokok mamanya ini ya. karena ada mamahnya Iya. gitu kan. Nah, akhirnya ya ini anak ya mungkin masih mau menghargai mamanya atau apalah gitu ya. Tapi Ya, intinya di saat itu memang hanya dia sendiri yang tidak merokok gitu. ya, Nah, itu gimana itu Uncle tuh? ya, 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 ya. Ini apa namanya? Ini saya bilang bahwa ini tidak masalah yang tidak bisa selesai dalam satu kali. Ini perlu pendekatan ke dia yang sangat luar biasa. Jadi Iya, kalau ada istilah gini, kalau kamu nggak siap mendidik anak kamu, jangan khawatir. Kalau kamu nggak bisa ngedidik anak kamu, jangan khawatir. Di luar tuh banyak yang mau ngedidik anak kamu. betul. Dalam tanda kutip apa? Kita hari ini tuh berkejaran dengan waktu. Kita berkejaran dengan banyak hal. Kita berkejaran dengan banyak hal. Kenapa? Kalau anak nggak dekat dengan kita, pasti dia dekat dengan orang lain. Karena secara fitrah itu sudah fitrahnya. Manusia itu dekat dengan manusia lain itu fitrahnya, gitu kan? Bahwa karena dia sebagai makhluk yang memang harus berinteraksi dengan orang lain, dia akan fitrahnya akan seperti itu. Nah, hari ini adalah bagaimana caranya kita mendekat dengan mereka dan akhirnya yang sering saya bilang tadi Bapak Ibu rahmati Allah yang sering kali dalam setiap pertemuan saya sampaikan. Punya anak soleh itu indah, punya anak soleh itu senang. Ya, punya anak soleh itu indah, membahagiakan, tetapi mempunyai anak memilih jalan kesolehan itu lebih luar biasa. Hari ini anak ketika memilih akhirnya yang disampaikan tuh Ude tadi, ketika Ude disampaikan tuh bahwa ngerokok kalau memang rokok itu enak berarti ada yang ini kan gini kan. Nah, rokok itu kan pelampiasan. Saya bilang ini pelampiasan. Kenapa yang perlu ditanya itu bukan bab akibatnya. Kenapa anak bukan pelampiasannya, tapi kenapa anak melampiaskannya ke sana. Ini yang perlu kita gali nih sebenarnya. Yang diselesaikannya di titik ini. Yang diselesaikannya di titik kenapanya. Oh, karena misalkan ternyata ada dia melihat contohnya. Kenapa contohnya melakukan itu? Nah, ini kan perlu didetailkan kan, perlu digali. Nah, ini yang menurut saya jadi memang ini nggak bisa selesai dalam satu waktu, tidak. Tapi bagaimana kita mendekati dan yang akhirnya di Bunda Aisyah tadi, ini yang dideketin nggak hanya anaknya, ada bapaknya, ada anak kakak-kakaknya 2. Ini Masya Allah, tabarakallah ya. Ini perjuangan yang luar biasa. Mungkin di bab lain tidak ada ujian, tapi di bab ini ujiannya. Dan ini ada 4 laki-laki ya, 4 laki-laki di sekelilingnya gitu ya. Harus Bunda bertugas ya, punya tugas sebagai khalifatullah fil ard dari ini. Pemakmur bumi Allah hari ini adalah salah satunya bagaimana menjadikan bumi Allah tanpa asap rokok. Tapi berhasil di rumah tapi belum berhasil di luar lah. Berarti sekarang ada tambahan nih, bagaimana agar di luar juga tidak, gitu kan? Berdua agar mereka tidak. Hari ini mereka menghargai ibu di dalam, tapi mereka akhirnya di luar. Nah, bagaimana nanti? Nah, ini perlu dibuat ininya nih, buat cara strateginya, triknya, taktiknya agar mereka juga tidak di luar ngerokok, juga di luar tidak ngerokok, di dalam juga tidak ngerokok, tidak hanya ketika hanya ibu saja, gitu. Jadi ini ya, dan ini saya bilang ini perlu endurance tinggi, nggak bisa sekali, nggak bisa ngobrol sekali, bisa selesai. Dan tadi kita perlu apresiasi, dia tidak, ketika ada ibu dia tidak, itu kita perlu apresiasi. Berarti apa? Dia masih ada rasa segan dengan ibu. Ini di sisi ini, tetapi tidak cukup di sini, tapi harusnya lebih lagi agar ada atau tidak ada ibu dia tidak memilih rokok. Lah ini menjadi sesuatu yang perlu ini lagi, terus diobrolin dan semoga Allah berikan kesabaran pada ibu, Allah berikan kekuatan pada ibu, Allah berikan kemudahan pada ibu untuk bisa memberikan mendakwai seluruh keluarga agar terhindar dari rokok seperti itu. Itu satu hal. Amin. Ude mau ikut merespon Ude atau monggo. Karena senang sekali kalau Ude. Karena saya kalimatnya harus menata kalimat halusnya. Nanti Ude biasanya yang nyentil gedenya Ude. Saya agak nyentilnya kurang kuat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Afwan, bismillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Iya, buat aneh kesimpulan merokok itu kesyirikan. Kenapa? Jika merokok itu mendatangkan, kalau kita tanya nih, merokok tuh ngapain sih ngerokok? Kenapa ngerokok? Kenapa mesti ngerokok? Emang nggak bisa ninggalin ngerokok? Aneh kalau nggak ngerokok itu bla 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 macam-macam lah itu. Berarti Allah nggak bisa gantiin. Berarti Allah nggak bisa mendatangkan ketenangan. Berarti Allah nggak bisa. Jadi kadang-kadang aneh nggak punya inspirasi itu kalau nggak punya inspirasi itu aneh ngerokok. Jadi muncul inspirasi. Berarti Allah nggak bisa kasih inspirasi. Betapa Allah nggak becus itu ngurus hidup kita ini. Berarti lebih hebat rokok. Itu mikir ya. Saya pernah nyampein itu hampir dikeroyok saya di waktu di Surabaya. Terus begitu saya tanya, mau nggak berhenti? Kalau mau berhenti, saya bantuin. Pakai self itu bisa. Dan banyak yang berhasil kalau mau. 7 menit. Tapi kalau mau permanen 25 menit gitu. Jadi kalau emang mau gitu. Tapi kadang-kadang kan kekuatan macam-macam kayak tadi Sadruli bilang bahwa alasan menuju ke situ ada aja. Karena lingkungan, karena nggak nyaman kalau berbeda dan seterusnya. Itu tuh bagian yang kadang kita lihat orang nggak enakan itu jadi banyak yang kacau hidupnya. Kalau saya lihat ya, teman-teman yang nggak enakan itu jadi nggak punya prinsip, terombang-ambing kesana kemari, abring-abringan gitu. Orang ngabring ke sana ikut, orang ngabring ke sini ikut gitu. Jadi kayak nggak punya pendirian. Ana pribadi 1 April 98 itu berhenti merokok. Itu sampai ditaruhin sama teman-teman. Buat aneh nggak ada urusan. Aneh urusannya sama badan aneh sendiri. Jadi memang kalau puasa bisa berhenti nggak? Bisa. Kalau mau bisa. Kalau mau mah. Kalau nggak mau ya susah. Gitu. Wallahu a'lam. Afwan. Ya. Ini Bu Sri sudah mau ikut curhat juga, silakan Bu Sri. Tadi sudah di. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu sudah yang diberikan kepada saya. Kalau saya beda ini Ustaz, saya itu punya anak. Sebenarnya ketika saya arahkan untuk puasa Senin Kemis, itu mau ketika saya arahkan surat mau. Tapi ketika yang saya sedihkan itu ketika sholat itu sering diolor-olor gitu loh Ustaz. Saya kadang sedih saya begitu. Terus ketika nanti ujungnya ketika saya sering mengingatkan sholat sama anak saya, suami saya itu kesel gitu loh. Udah biarin aja, nggak usah diingetin. Udah gede nanti juga mikir begini. Itu kadang yang saya sedihkan ketika saya habis sholat itu saya sedih itu. Ya Allah, saya bilang gitu. Kenapa ya anak saya itu bukan cuma yang kecil ya Ustadz. Kadang yang nomor 1 yang udah nikah juga begitu. Kadang yang nomor 2 juga begitu. Yang nomor 3 begitu. Jadi kadang yang saya sedihkan itu saya pernah curhat sama Allah, ya Allah kenapa anak saya tuh sholatnya diolor-olor gitu loh Ustaz. Jadi diolornya itu 30 menit sebelum berakhirnya sholat gitu loh Ustaz. Terus gimana cara saya memberikan apa ya arahan ke anak saya, karena suami saya itu seperti itu, udah biarin, udah gede nggak usah diingetin, udah gede punya tanggung jawab, ujungnya nanti saya marah gitu loh, suami saya marah sama saya gitu loh Ustaz. Iya. Seperti itu. Iya, terus yang saya khawatirkan kan, yang kecil ini khawatirkan nanti kalau kuliah itu tidak bersama saya itu, apakah dia nanti akan ibadahnya seperti apa, dan yang lainnya itu yang saya khawatirkan seperti itu Ustadz. Bagaimana solusinya ya Ustadz? Iya. Ya, jazakillah. Barokahullah. Ya, jazakillah. Jadi pertama bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama ini yang perlu kita ini kan adalah tugas kita itu mengingat tugas kita. Makanya tadi dalam prosesnya adalah ketika ini nanti ini ya pendekatan ada mungkin ada kalau yang lain memberikan pendekatan yang lain silahkan.
saya pendekatannya yang pertama ini adalah memang bahwa kita ada dua sebagai orang tua, yang satu mendoakan, kedua mengingatkan. Nah, doa itu harus yakin. Doa itu harus yakin bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin kita ada rasa khawatir, wah nanti jangan-jangan begini, jangan. Nah, hati-hati kekhawatiran ini juga bisa nanti jadinya kayak kita tuh nggak yakin dengan doa kita. Kita harus yakin, ya Allah, kita doa kepada Allah, minta pada Allah agar Allah melindungi anak kita. Allah juga memberikan kesadaran bagi mereka. Allah yang membalikkan hati mereka. Kita kuatkan di situ. Di titik itu kita berikan kekuatan, kita pasrah dengan pasrahnya Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Yang pertama. Yang kedua kembali lagi. Ini ternyata masalahnya kan ada kemudian ada dua hal tadi. Apalagi kalau tadi misalkan tadi kalimat ayahnya itu didengar oleh anaknya. Antara papa dan mama aja ternyata gak klop. Ini kan, ya ini berarti ada PR nih. Ada PR perlu ini. Oke, ya. Kalau perlu disepakati berdua. Disepakati kalau ini gimana? Nah, berarti oke. Nanti biarkan keputusan itu yang perlu dijalankan. Nah, ketiga, tentang agar mereka tadi, kenapa mereka ngolor-ngolor. Sekarang kita cek juga nih, kenapa mereka ngolor-ngolor sholat. Jangan-jangan jangan-jangan saya bilang jangan-jangan. Pernah kita ngomong, ya udah deh, yang penting kalian sholat. Kalimat itu pernah muncul tidak? Tidak sih Ustadz, saya tidak pernah seperti itu. Ya, alhamdulillah ya, kalau tidak pernah muncul kalimat itu berarti alhamdulillah, berarti memang hari ini. Nah, ini juga di sisi lain apakah sudah dicontohkan? Nah, ini kan juga ini ya contohnya. Orang ketika misalkan semuanya di rumah itu ketika sholat kita itu kalau orang Jawa itu wah, waktu sudah adzan nih, saya bilang. Anak-anak itu ketika mereka melihat udah adzan, udah begini. Ini yang akan nanti jadi apa namanya? Jadi ketika mereka sudah merasa wah sudah sering melihat keluarganya sangat bergembira dengan ketika sholat ini. Nah, nanti pasti akhirnya dia akan ikutin. Jadi yang paling penting akhirnya membuat lingkungan, membuat bi'ah, membuat lingkungan di rumah itu memang menyenangkan bagi mereka untuk sholat itu. Nah, ini yang perlu dibangun nih. Dan ini tidak bisa kembali lagi, tidak bisa sekali, tidak bisa dua kali, harus sering. Dan ibu, nah yang sebagai ibu bisa menyampaikan ibu bisa menyampaikan kepada anak-anak, ibu itu sedih. Kalimat ini yang dimunculkan di situ. Bagi ibu itu sedih kalau kalian begini. Ibu merasa, nah ini perasaannya yang disampaikan. Jadi jangan sampai akhirnya yang diungkapkan itu babnya yang bab-bab yang lain ya. Tapi lebih pada ini perasaan ibu tuh kalau melihat kalian nggak sholat tuh kayak begini loh. Nah, seringkali anak-anak itu lebih dapat dengan ketika ibu mengungkapkan perasaannya. Jadi kadang-kadang kan ngungkapin perasaannya itu sebentar, tapi panjangnya yang lain. Kemarin juga kamu kan gitu juga, kemarin tuh kamu begini. Nah, yang kemarin juga sudah selesai. Tapi apa hari ini? Nah, ibu sedih, bla 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 bla. Kalau kamu begini, ibu kemudian munculkan harapan. Ibu berharap begini. Yuk. Apalagi kalau misalkan anak laki-laki. Kak, kita tahapannya jangan langsung di masjid ya. Di masjid itu tahapan selanjutnya. Misalkan gini, Kak, imamin ibu ya. Ayo sekarang ibu tunggu. Nah, misalkan seperti itu juga. Jadi kita juga harus bertahap ya. Maksud saya gini, anak sudah menunda-nunda waktu sholat, kita langsung berharap dia sholat di masjid. Itu tuh bagus, tapi itu lompatan. Saya bilang. Itu lompatan. Dan kalau misalkan kalau enggak ya udah oke. Ibu sudah wudhu, kamu jadi imam ya. Misalkan seperti itu ya. Itu perlu diinikan dulu. Jadi oke, kalau kamu ini ibu tunggu nih. Nah, dengan begitu dia jadi tergerak juga. Tapi juga tadi jangan hanya, mohon maaf ya, seringkali jangan kayak
ngebangunin, misalkan terutama kan yang paling sering itu kejadiannya subuh ya. Biasanya paling sering itu subuh. Nah, kenapa subuh? Berarti ceknya. Kalau orang tidur malamnya cukup, nggak akan dia bangun subuh itu gampang. Kenapa dia akhirnya dicek juga, ternyata tadi malam dia kemalaman. Dan dia kenapa kemalaman? Karena ini. Jadi proses bangun subuh itu perlu kita rekayasa dari sebelumnya. Kenapa? Orang itu akan susah bangun. Kecuali ini kebiasaan ya. Ustadz Holis sudah memang sebelum subuh udah bangun. Mau tidur jam 1, jam 2 juga subuh pasti bangun. Karena apa? Kebiasaan. Karena berarti membangun kebiasaan ini. Tadi kan memang akhirnya ngomong sholat itu tidak hanya ngomong ke keinginan, tapi juga membangun kebiasaan ini. Membangun kebiasaan ini juga penting banget. Jadi seperti itu. Jadi mohon maaf tidak bisa langsung solusinya gini, enggak. Solusinya ekosistemnya harus dibangun. Dan Bu Sri mau ikut komentar? Mungkin suasana rumahnya tadi kan Ustadz Ruli menyatakan soal ekosistem ya. Apakah ayahnya juga mencontohkan untuk sholat tepat waktu, apakah lagi ke masjid gitu ya? Ya, Apakah kalau ayahnya sih sholat kan di kantor Ustadz. Paling sholat itu ayahnya itu sholatnya subuh di masjid itu bareng sama saya. Ketika saya bangunin anak saya ya, umpamanya ketika puasa ya dia habis sahur, nanti dia tidur kayak Senin Kemis gitu habis sahur tidur nanti bangun ntar napa gitu. Terus sebenarnya ketika saya ngomong baik-baik ibu sedih itu ya dia terus melakukan. Jadi nanti kembali lagi gitu loh Ustadz. Ya. Nanti kembali lagi seperti itu. Iya. Ya, betul. Jadi memang ya gitu, Bu. Jadi memang jadi kadang-kadang gini, ini juga di anak-anak ya, di anak-anak itu seringkali juga gini, jangan khawatir sama ibu pasti dibangunin kok. Nah, ketergantungan ini yang sering terjadi. Ini juga sering. Makanya tadi misalkan bagaimana agar sholatnya tidak lewat. Misalkan pas Senin Kemis, sahurnya itu di ujung banget. Disiasatinya benar-benar sahur itu 10-15 menit sebelum subuh. Jadi agar subuh itu tidak kelewat. Karena di sisi lain kadang-kadang gini, kasihan lah habis sahur biarlah tidur lah. Ini nih pembiaran seperti ini yang menjadi masalah nih gitu. Izin dia nak kasih aja nomor saya mah bebas dan dia bebas nomor saya mah. Aman. Jadi ini jadi memang nggak apa-apa ya, memang akhirnya sering disampaikan saja, sering disampaikan dan jangan lupa didoakan. Dan yang tadi Ibu Sri, jauhkan keraguan-raguan. Ibu harus yakin dengan doa-doa Ibu Allah dengarkan. Ini yang paling penting, jangan takut. Karena nanti ketakutan itu menjadikan anak nyambungnya ke anak juga kok. Nantinya begini. Karena kalau udah ketakutan itu akan lebih banyak kontrol. Bapaknya tadi mengatakan begitu, saya bisa pahami. Udah biarin aja lah, udah gede. Yang penting kita mau udah ngedidik, biarkan dia kayak begitu. Kalau ibu kan takutnya ibu kan, kita tuh kan nggak ingin anak-anak kita dalam tanda kutip ya saya bilang, tidak ingin anak-anak kita masuk neraka. Makanya kita akan lindungi bagaimanapun caranya. Tapi ingat, di satu sisi bahwa dia adalah pribadi dewasa, dia mukallaf, tugas kita mengingatkan dan tugas dia adalah mendidik dirinya sendiri. Kita bisa memaksa pada satu titik, tetapi dialah yang melaksanakan. Dan bagaimana hari ini dia bisa mau memilih jalan ketakwaan, jalan kebaikan, itu menjadi penting sekali. Yang seperti kan sampaikan Udri tadi, di ini bahwa tidak ada sholat ketika tidak ada udzur. Nah, ini yang perlu dibangun terus, komunikasi ini yang perlu dibangun. Dan ini tadi kembali lagi, ini tuh nggak bisa selesai dalam waktu sehari 2 hari. Ini tuh perlu panjang, prosesnya panjang banget. Kalau peran mengingatkan sholat itu juga diambil oleh sang ayah, itu malah lebih baik, Ustaz ya? Iya, kalau untuk anak laki-laki ya otomatis. Dan makanya untuk anak laki-laki itu peran itu, makanya di sini tuh ada kalimat begini. Jangan lupa dong, suami itu harus membantu istri mendidik anak. Sebentar, ini sebenarnya yang tugas utama mendidik anak itu siapa? Suami ya, sang ayah ya. Mendidik keluarga itu di ayah, ya kan? Keluarga itu di ayah. Jangan lupa bantu istri ngurus anak ya, nggak begitu juga gitu loh. Jadi memang ini tugas bersama
tugas bersama. Nah ini berarti memang perlu bareng-bareng. Misalkan juga memang, tapi kan mohon maaf ya, kita itu wajar juga kadang seringkali bahwa ibu itu kan sering nggak sabar. Dan itu harus kita akui ya, bahwa banyak ibu-ibu tidak sabar. Pengennya itu, ya tadi, lampu mati. Pengennya itu hari itu juga, ya lampu mati. Itu pengennya kan langsung diganti saat itu juga kan. Ya itu wajar, itu oke, itu bisa. Cuma kalau lampu bisa diganti, kita tinggal beli, ganti, selesai. Tapi kalau kebiasaan anak itu nggak bisa sederhana. Kenapa? Kita harus tadi loh, saya bilang, kita tuh kalau kayak kulit bawang, Ustaz Halis, kulit bawang itu kan nggak satu lapisan kan, dan semakin dalam itu semakin pedes, ya kan? Kalau kita buka kulit bawang itu, bukan bawang putih ya, bawang putih mah nggak ini, bawang merah. Itu semakin itu kan modelnya kayak layer-layer gitu ya. Dan itulah kayak manusia itu kayak layer-layer gitu. Semakin dalam itu semakin pedih. Nah, kita siap nggak menerima kepedihan itu? Oh, ternyata dulu itu ada salah kita di sini. Ternyata dulu ada salah kita. Kita tuh nggak mau di situ sering kan. Jadi memang dalam pendidikan ini perlu pelan. Nah, dan sedikit demi sedikit harus disyukuri. Jangan lupa, makanya sering kali kita ini kan dalam setiap pertemuan ini jangan lupa untuk bersyukur. Jangan lupa untuk bersyukur. Sedikit apapun yang anak-anak kita lakukan, sholat itu alhamdulillah sudah sholat. Oh berarti tinggal bagaimana sholatnya setengah jam sebelum ini. Kita akhirnya bagaimana kita meningkatkan dari kesyukuran ini ke kesyukuran lebih lagi agar dia memilih di awal-awal sudah mau sholat. Kayak begini itu terus perlu kita pupuk. Seperti itu Ustaz. Ya. Baik. Kalau ibu saya pernah berkomentar soal Ya. anak, soal sholat ya, Allah Hmm. yarham gitu. Ketika dia membandingkan antara anak-anaknya yang pesantren dengan yang kita, akhirnya dia kesimpulan, ya mestinya semua anak itu di pesantren kan ya. Kan dia melihat kok anak yang pesantren itu kalau sholat misalnya karena kebiasaan di pesantren gitu ya, Ya. azan langsung ke masjid. Tapi yang anaknya di sekolah umum kok enggak gitu ya. Nah ini beliau menyimpulkan seperti itu ya. Walaupun tentu bukan hanya faktor pesantren ya. Artinya Ya. sebenarnya ada yang nggak pesantren pun sebenarnya bisa melakukan hal yang sama. Atau juga yang di pesantren jangan-jangan juga tidak seperti itu ya. Itu tentu ada Ya. banyak faktor tadi ekosistem yang dibangun dalam keluarga itu sangat penting. Dan Ya. apanya Ustaz Dodi bisa berkomentar ikut memberikan ulasannya, Ustaz Dodi, soal sholat, bagaimana mendisiplinkan fi awali waktiha ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Wah, belum bisa. Dan ini di dalam chat Bunda Nina juga mengingatkan sebuah ayat ya, tentang wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Dan wastabir 'alaiha itu memang artinya kesabaran itu saja ya. Ya. Perintahkan keluarga mau untuk sholat wastabir 'alaiha itu kan kesabaran yang penuh ya. Kesabaran yang maksimal untuk mengajak anak kita sholat pada tepat waktunya, dan itu jangan sampai kemudian eh, mundur ya untuk tidak terus mengingatkan. Ada yang ingin ikut sharing tentang masalah sholat, barangkali ada pengalaman menarik di keluarganya, keberhasilan ketika mengajak anaknya sholat dan kemudian bisa tepat waktu dan lain sebagainya. Silakan Bunda Nina ikut berkomentar, silakan Bunda Nina Lampung. Assalamualaikum, Baik. Ustadz Atau Khalis. ada yang ingin, ya silakan Bunda Nina. Iya, Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinyalnya ya, Mbak Renta. Iya, seperti di ayat tadi bahwa memerintahkan atau mengajak keluarga untuk sholat itu Allah perintahkan gitu ya kepada kita caregiver di dalam keluarga itu. Nah, dan Allah tahu persis bahwa itu akan butuh banyak kesabaran itu. Maka di dalam juknisnya dijelaskan bahwa memang amunisi orang tua untuk melakukan itu adalah dengan kesabaran, karena nggak akan cukup sekali terus jadi karakter anaknya gitu ya. Saya mendengar cerita beberapa orang tua yang
Bunda, anak saya itu TK dan SD-nya di sekolah Islam, gitu. Jadi otomatis mereka melakukan pembiasaan di sekolah itu untuk melakukan sholat-sholat pada waktunya, gitu ya, di awal waktu, termasuk sholat-sholat sunnahnya, sholat duha, gitu. Tapi saat anak saya sekolah di SMP negeri gitu ya, kebiasaan itu terus pelan-pelan hilang gitu, pelan-pelan mengendor dan kemudian hilang. Saya bilang, yang salah bukan sekolah SMP-nya, itu sebetulnya kabar pada kita bahwa eh, pembiasaan yang dilakukan pada tahap sebelumnya itu belum menjadi karakter pada anak itu di level DNA-nya gitu ya. Jadi artinya kalau karakter itu sudah pada level DNA-nya, mau diberikan lingkungan seperti apapun, maka performanya akan tidak terganggu. Itu artinya diberikan lingkungan di mana di situ minoritas orang melakukannya, tapi karena pembiasaan yang kita lakukan sudah sampai di level karakter gitu ya, maka insya Allah lingkungan seperti apapun dia tidak akan tersibukkan oleh lingkungannya gitu karena dia sudah membawa itu sebagai karakternya. Jadi dia bergaul dengan siapapun kita menjadi aman gitu melepasnya karena insya Allah dia menjaga sholatnya dan dia dijaga oleh sholatnya gitu. Artinya secara biologis itu sudah menjadi otomatis di dalam dirinya begitu terdengar suara azan itu dia punya punya urge, dia punya urgensi untuk segera melakukan persiapan untuk sholat gitu. Jadi PR-nya memang itu untuk kita semuanya bersabar sampai ke kebiasaan itu menjadi karakter di level kromosomnya lah barangkali ya, di level DNA-nya sehingga nggak akan tercibah lagi oleh lingkungannya katakanlah gitu. Harapan kita kan bahkan dia yang bisa mewarnai lingkungannya menjadi membawa kebiasaan-kebiasaan yang baik itu. Jadi bukan hanya salih atau salihah, tetapi menjadi muslihin atau muslihah. Begitu Allah alam bisa Ustaz Khalis dan Ustaz Ruli dan Ustaz tadi. Jazakillah. Baik. Kebiasaan sejak kecil ya, Ustaz ya. Tidak mungkin ekosistem itu terbangun ketika mendadak. Berat itu ya prosesnya ya. Ketika Mendidik dari tidak bisa mendadak sistemnya yang iya, dan mendadak harus nggak bisa dari mendidik. ini ada lagi yang ingin komentar mungkin atau bertanya tema lain Bu Aulia silakan. Assalamualaikum. Selamat. Ustadz, saya guru di salah satu sekolah internasional. Ya. Karena ini sekolah internasional, jadi sebenarnya bukan sekolah Islamik gitu kan. Ya. Tapi memang kita tuh punya kayak satu sesi, namanya tuh sesi guidance atau ya yang kayak pengasuhan lah gitu. Memang ini misal kayak sholat zuhur gitu kan, itu tuh diminta berjamaah. Jadi karena kan basicnya kan sekolah internasional, jadi sebenarnya orang datang tanpa berekspektasi nanti saya akan disuruh sholat karena ya sholat sendiri-sendiri. Nah, sebenarnya saya diambang kebingungan gitu. Apakah misalnya kayak anak-anak ini ya ini harus kita paksa karena memang sistemnya kayak gitu atau justru malah kayak yang mau aja. Sedangkan kita kan juga punya mungkin kayak tanggung jawab sosial sebagai sesama muslim, tapi kan takutnya nanti malah menjadi paksaan jadi mereka benci sholat. Itu kira-kira apa solusi terbaik? Oke, gini, bagi anak-anak itu semua aktivitas itu menyenangkan kan gitu. Yang gini, semua itu tidak ada maknanya kecuali kita memberikan makna, kan katanya di situ. Nah, pertanyaan gini, sekolah internasional untuk level apa? SMP, SMA. Nah, SMA berarti kan udah besar ya, anak-anak sudah besar. Karena nanti membiasakan anak sholat di usia SD dan SMP SMA itu berbeda. Seringkali yang jadi masalah di usia-usia besar itu kita masih menggunakan pendekatan anak-anak. Nah, kan ini sekolah internasional. Tapi yang perlu dibangun di sini adalah berarti yang bukan pada titik, kalau saya bukan pada titik memaksanya, tapi pada bagaimana membuat kesadaran mereka.
bahwa beragama itu menyenangkan, bahwa beragama itu indah, bahwa sholat itu bukan beban. Oke. Kenapa akhirnya ya kalau tadi Ustadz Holis menyatakan mereka itu kalau di pesantren mereka bisa ya di pesantren lingkungannya udah mendukung, ya kan, lingkungannya coba di pesantren nggak sholat gimana, nggak yang ada dihukum kan gitu kan, mau nggak mau kan kalau di pesantren itu mereka dipaksa untuk menjadi soleh. Diharapkannya nanti setelah keluar dari pesantren menjadi anak-anak yang soleh kan, berarti seperti itu. Ya itu di sisi ini oke, tetapi di sisi lain nantinya ada beberapa anak yang nggak cocok dengan seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang tadi? Ini kan istilahnya kebalikannya pesantren ya. Bu Aulia itu di kebalikannya pesantren di sekolah internasional yang dalam tanda kutip kadang-kadang bebas nilai ya. Kadang-kadang ya. Karena bahkan ada sekolah internasional yang salah satu sekolah internasional itu toiletnya aja bebas gender gitu ya. Laki-laki perempuan di situ bebas lah, nggak ada masalah. Ada yang tahu saya seperti itu. Ada yang bebas menentukan gendernya masing-masing juga ada kayak gitu. Nah, ini kan perbedaannya sangat begini ya. Perbedaannya kayak berkebalikannya. Nah, bagaimana hari ini kita menunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin itu Islam yang indah, yang menyenangkan itu bagi anak-anak. Apakah perlu mereka tidak dipaksa tapi diberikan kesadaran, disadarkan bahwa sholat itu wajib bagi seluruh muslim dan kita wajib menjalankan ketika kita memilih jalan kemusliman ini. Nah, ini yang perlu dibangun di situ. Nah, bagaimana nanti terkait dengan sholat jamaah? Nah, karena begini, anak-anak itu sebenarnya, saya bilang, sholat itu bagi mereka menyenangkan ketika kita memberikannya dengan menyenangkan dan mereka tahu tujuannya. Nah, berarti kan penting bagaimana mereka menekankan pada mereka bahwa ketika kamu berislam, ketika kita memilih jalan Islam ini, kita ada satu cara untuk membuktikan bahwa sholat itu pembuktian keislaman kita. Nah, anak-anak itu kan senang dengan bahwa mereka itu hero ya, mereka itu eksistensinya. Kamu dengan sholat itu kamu membuktikan bahwa kamu itu seorang muslim. Nah, bagaimana pride-nya seorang muslim ini harus dibangun terus untuk kepada mereka agar mereka akhirnya memilih jalan itu. Dan Masya Allah sebenarnya banyak banget saya lihat anak-anak, saya ada salah satu tetangganya Mbak Reni itu, tetangga Mbak Reni sekarang di Aussie, di Australia, dia sangat ini, dia juga sekolahnya dulu bukan ini ya, bukan sekolahnya banyak sekolah internasional, tapi mereka menjalankannya dengan sangat luar biasa. Kenapa? Karena mereka memang di titik kesadarannya itu yang dipantik. Lah ini berarti tugas kita semua nanti di sekolah ini bagaimana memantik kesadaran. Kalau tadi pembicaranya dibalut kebiasaan. Di kebiasaan ini harus kita biasakan. Tadi yang tahap kedua juga tadi memantik kesadaran. Nah, memantik kesadaran itu dengan salah satunya dengan diskusi, dengan ngobrol, dengan kalau kebiasaan itu istilahnya dijagain, dicontohin, dijagain itu kebiasaan. Tapi memantik kesadaran ini dengan bagaimana dia akalnya juga dilibatkan. Nah, ini penting banget, Bu Aulia. Nah, itu kurikulumnya cukup ini ya. Kurikulum berarti apa? Nanti bagaimana dia berpikir, bagaimana dia berpikir yang dengan frame berpikir yang Islami itu nanti ada ininya sendiri itu, ada babnya sendiri khusus nanti seperti. Tapi dan itu panjang, nggak bisa hanya sekali dua kali. Seperti itu Bu Aulia ya. Soalnya nanti apa kita perlu bahas nanti coba saya buatin ininya. Bagaimana obrolan itu juga akhirnya kepada anak, kepada ini bagaimana memantik kesadaran itu menjadi sesuatu yang cukup berbeda lagi nanti ininya. Karena di situ yang tadi kayak makan sama Tenina tadi, kesabaran. Seringkali kita tidak sabar dan kita pengennya lompat. Itu Ustaz. Baik. Dokter Ulin tadi sudah selesai, mau ikut berkomentar atau sharing juga? Assalamualaikum Dokter Ulin. Baik, kalau ada respon, ada pertanyaan saya di chat, saya bacakan soal dari Bunda Nadia nih ya. Ustaz Holis. Oh iya, silakan Dokter Ulin. Iya Ustaz Holis. Oh, untuk urusan sholat saya belajar dari keluarga saya ya. Adik saya kan laki-laki semua, tiga. Jadi setiap pagi itu ibu saya tuh bangunin adik saya tuh susah banget gitu kan. Jadi mulai dari ajan, sebelum ajan sampai gelap, sampai terang nggak. Jadi sampai berkali-kali dibangunin tetap nggak bangun-bangun. Kadang kan rumah jadi rame ya. Kita dengernya rasanya
gimana pokoknya tiap pagi ada drama sampai emak saya ya Allah ngelus dada gitu kan. Akhirnya saya jadi menerapkan ke anak saya tuh si Angel belajar juga dari pasien saya, dia punya anak satu-satunya ya. Terus dimanja jadi mau apa-apa jadinya kalau udah gede ngebentuknya susah. Nah, qadarullah kan Angel sekolahnya di SDIT yang memang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan seperti sholat wajib, sholat sunnahnya, duhanya itu di waktu-waktu di belajar di sekolah itu dilaksanakan gitu. Nah, saya kalau malam Angel suka saya bangunin Ustaz dari kecil. Jadi bangun, biasa kan duduk, doa, terus ke kamar mandi, mandi gitu. Terus habis mandi sholat, mau sholatnya benar, mau enggak, awal-awal kan gitu ya namanya anak-anak gitu. Yang penting dia biasa dulu deh gitu. Jadi terus gitu ya alhamdulillah sampai sekarang. Pernah kita nginep gitu ya sesama orang tua sama anaknya. Angel saya bangunin karena saya udah biasa di rumah gitu. Kata anak teman saya bilang gini, jangan dibangunin lah, masih kecil kasihan, tega banget sih. Nah, Iya, kasihan. kasihan, tega banget sih masih kecil, ntar aja biarin. Ya nggak apa-apa, nah namanya justru masih kecil saya bilang biar terbiasa. Terus dia tuh jadi ngelihat saya tuh mungkin punya pemikiran gimana gitu, kok gitu sih gitu, sama apa mungkin ya soalim apa mikirnya gitu. Kalau saya sih ya udah saya jalanin aja kayak gitu terus sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang tuh jadi kita kalau ngebangunin atau alarm bunyi dia juga bangun tahajud gitu. Yang kadang-kadang saya tuh bersyukur anak saya bisa gitu loh dari dulu terus konsisten gitu, kecuali dia datang bulan gitu ya. Bolehlah kasih kelonggaran gitu. Kalau sekarang kan udah ada 1 tahun ini dia udah datang bulan. Tapi sempat dia denger tausiah kalau walaupun datang bulan tetap bangun sebentar zikir. Jadi bangunnya itu mendekati azan subuh gitu. Terus dari subuh sampai jam 6 itu nggak boleh tidur lagi. Jadi kadang-kadang kalau dia ngantuk dia sambil duduk kriep. Jadi kayak Nyender. gitu. Sama seperti sikat gigi ya. Waktu itu Angel juga, kalau saya tuh bilang Angel sebelum tidur sikat gigi, sebelum tidur. Sempat dia tidur dia belum sikat gigi, saya bangunin. Saya paksa dia bangun, tapi saya nggak nyuruh dia turun dari tempat tidur. Saya bawain dia sikat gigi bersih sama air minum mineral. Jadi dia sikat gigi dia telan nggak perlu kumur-kumur. Ya udah kotoran dia sendiri kan nggak apa-apa. Nah besok-besok dia tuh kayaknya punya ini ya, oh jangan sampai nih anak-anak tidur dibangunin sama mami gitu. Ya alhamdulillah terus terbiasa seperti itu Ustaz gitu. Ya, baik. Ya memang benar ya kebiasaan itu bisa ngebentuk ya sampai ini, karena kalau udah besar susah sampai emak saya itu nangis nyuruhin adik-adik saya sholat. Masya Allah itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau di wabarakatuh. istilah di rumah itu anak saya bilangnya CGW, sikat gigi dan wudhu. CGW dulu. Apa saya itu dulu CGW apaan sih CGW? Ternyata ada istilah mereka itu di kalau sebelum tidur CGW, sholat gigi, sikat gigi dan wudhu. Nah itu juga ya itu membuat istilah-istilah itu juga kadang-kadang buat mereka ini juga ya. Saya bilang makanya inilah tadi ya pembiasaan itu di masa kecil, penyadaran tapi dibangun dengan kesadaran, jangan lupa karena biasa saja itu tidak cukup karena dia harus menemukan alasan logiknya. Loh, emang beragama itu logik? Ya iya, kita menghamba itu logik bahwa ketika kita sudah mengatakan Allah Tuhan kita, berarti ada konsekuensinya apa? Kita menjalankan perintahnya. Itu konsekuensi, itu logikanya begitu. Kalau tidak jalan, berarti logikanya nggak nyambung, saya bilang gitu. Nah ini yang seringkali tidak ngeklik. Jadi di tingkat kebiasaan saja seperti itu. Gitu sih. Dan baik saya soal CGW ini saya juga teringat anak saya ya. Ya. Dulu karena kebiasaan aja dan saya suka nyuruh sikat gigi sama wudhu sebelum tidur ya. Tapi setelah itu saya buat reasoning kenapa sikat gigi setelah agak besar ya. Kenapa harus wudhu dulu sebelum tidur, dan akan ada hadis-hadisnya ya. Kenapa orang yang tidurnya dalam keadaan bersuci itu dalam keadaan bersih dari hadas ini jadi ada bagaimana malaikat menjaga kita, dan itu
mereka anak-anak saya itu memahami, oh gitu ya. Jadi akhirnya karena kebiasaan tadi sejak kecil dibiasakan CGW tadi, Ustaz. Ya, Iya, alhamdulillah tanpa disuruh pun sekarang udah kalau ke kamar mandi sudah mau sendiri. tidur, pipis dan lain sebagainya itu ya pasti dengan satu paket wudhu gitu ya Iya. sebelum tidur gitu ya. Karena itu memang ada reasoningnya yang telah saya sampaikan dan Ya. kebiasaan tadi. Pembiasaan. Kalau dari pembiasaan itu sampai usia berapa sebenarnya, Ustaz? Dari mulai usia Pembiasaan berapa yang sampai usia faktor berapa pembiasaan itu sampai ke faktor. masuk reasoning? Iya, kalau ngomong pembiasaan, kebiasaan itu dibangun dari 0 tahun sampai 7 tahun. Kebiasaan ya. Kebiasaan itu dibagi dari 0 tahun sampai 7 tahun itu pembiasaan. Nah, setelah pembiasaan itu ngomongnya sudah pada reasoning. Reasoning itu udah usia 7 tahun udah ngomong reasoning. Gitu, Jadi tahun. sudah 0 sampai 7 itu masih kebiasaan tanpa reasoning yang menyenangkan. Yang penting bagaimana CGW ini menyenangkan. Bagaimana sholat itu menyenangkan. Nah, di situ titiknya di 0 sampai 7 tahun ya. Tapi setelah 7 tahun itu udah ngomong lebih pada reasoningnya. Kenapa sih sholat? Kenapa sih begini? Kenapa sih begini? Kenapa sih kita itu perlu sholat? Nah, ini perlu obrolan-obrolan dan ini. Nah, ini yang perlu ayah itu masuknya di sini nih. Ayah itu masuknya di sini karena reasoning itu lebih banyak di ayah sebenarnya, bukan di ibu. Di ibu itu seringkali di ibu itu yang muncul emosinya, bukan reasonnya. Nah, yang memang ayahnya masih ada dan kemudian juga ayahnya ada dan diharapkan ini ya hadir ya, ayahnya hadir. Nah, ini nanti coba deh, khusus ini nanti ibu ya yang ini ya, bapak yang ngobrol ya terkait dengan reason-reasonnya, karena bapak itu ngobrolnya tidak terlalu emosional, munculnya lebih pada logik-logiknya. Nah, itu mereka juga harus menerima ini. Itu yang kalau memungkinkan, gitu Ustaz Holis. Izin saya agak lebih lama boleh, mungkin waktunya agak nambah sedikit nih dengan Boleh, waktu libur. aman kan hari libur hari ini. Iya, alhamdulillah. Sarapannya nggak siang dikit nggak apa-apa. Iya, ini tema tentang handphone, tapi nanti kayaknya memang ada waktu khusus nih, kayak tema tentang handphone ini panjang gitu ya. Apakah dibahas juga di pagi ini tentang kebiasaan anak kecil main handphone? Handphone nanti mungkin agak besok nggak apa-apa ya, minggu depan ya. Boleh ya, Bunda Nadia, ini kayaknya temanya menarik dan perlu dibahas lebih detail lagi tentang handphone ini, karena ya mau tidak mau sekarang ini kan anak-anak tidak bisa lepas dari gadget ya, dan ini menjadi satu, jangan-jangan hampir semua keluarga ini anak-anaknya memang tidak bisa steril dari gadget sekarang ini. Bunda Dina silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Afwan lagi di jalan soalnya nganter kakak mau anak SD mau wisuda ceritanya. Kan nggak boleh wisuda sekarang, masih wisuda. Masih dong, di kampung mah nggak apa-apa. Gini Ustadz, terkait tadi itu kan pembentukan karakter anak ya. Ada lagi yang selalu kita ingat adalah dahulukan adab daripada ilmu gitu. Nah, bagaimana kan ini lagi nyiapin kakak nih kan, bentar lagi insya Allah akan mondok gitu, terus pastinya kebiasaannya nanti akan baru, terus adaptasi lagi gitu. Nah, apa hal yang harus disiapkan gitu, yang harus saya bekali lebih gitu, agar nilai-nilai yang memang sudah baik itu nggak luntur gitu. Kalau bisa mungkin insya Allah tambah baik nanti di pondok. Mohon advice. Ya, oke Mbak Din. Yang paling penting sebenarnya bukan di anaknya, saya bilang. Yang penting itu orang tuanya yakin dulu nih. Orang tuanya yakin dulu nih, yakin bahwa, nah berarti kan pertama kita harus mencari tempat yang memang sesuai dengan ini kita ya, sesuai dengan framing kita, sesuai dengan pembiasaan positif kita. Jangan sampai nanti akhirnya ada beda nih. Jadi ini yang sering kali terjadi, saya bilang mulai dari memilih sekolahnya udah clear, oke. Memilih sekolahnya di sana dengan pembiasaan karena kita tahu di sana pembiasaannya akan seperti apa, bla 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 bla. Nah, kemudian yang perlu dikuatkan tadi, yang penting yang kita yakin dulu. Kedua, obrolan ke mereka adalah terkait dengan aturan ya. Ini terkait dengan aturan gitu. Terkait dengan aturan ini bahwa oke, Kak, di sana itu mungkin kamu akan mendapatkan yang berbeda karena di sini nanti yang paling penting adalah diri kamu. Nah, ini bagaimana menumbuhkan pride terhadap dirinya itu penting banget, Mbak.
pride terhadap diri anak tersebut ini penting banget karena nanti ini jadi sesuatu bagi dia agar dia bisa dia itu bisa terbangun pride-nya bahwa kamu tuh ketika menjalankan ini berarti kamu sudah pembuktian. Saya bilang tadi bahwa sholat tanda cinta. Ibadah itu tanda cinta. Kamu itu ketika melakukan ini, insya Allah ini kamu cinta pada Allah dan Allah sudah memberikan banyak pada kita. Kesyukuran itu dibangun kepada mereka, dibalikin lagi dengan ini pembuktian. Nah, ini menjadikan insya Allah menjadikan mereka lebih kuat lagi. Jadi yang paling penting tadi. Dan kemudian, nah ini, ketika mereka di pesantren, mereka di pondok di ini, jangan lupa hak kita dan kewajiban kita sebagai orang tua. Tidak hanya nitipin, tapi juga memaknai. Nanti kan pasti ada di awal gitu aja ya. Nah di awal itu pokoknya jangan pernah ditakut-takutin di pondok itu berat. Enggak, di pondok itu menyenangkan, itu yang pertama. Kedua, di bulan pertama nanti kan ini apalagi Mbak Din sudah jelang-jelang keberangkatan bulan depan ya. Juli perangkatan bulan Juli itu semakin dekat tuh semakin kekhawatirannya nambah tuh. Nah ini yang perlu dikikis. Hilangkan keraguan-raguan, itu dihilangkan keraguan-raguannya. Kemudian yang kedua, setiap bulan jangan lupa ketika jadwal penengokan pasti tengok dan disitulah proses memaknainya. Jangan dibiarkan bertumpuk. Jadi kalau kami dulu di 3 tahun itu ya bisa dikatakan setiap bulan itu pasti harus datang ke Kuningan untuk apa? Untuk dimaknai. Karena nanti sebulan ini ada kebiasaan baru. Bagaimana kita pasti ada sedikit hal yang berbeda dengan rumah, nanti dia nggak nyaman, segala macamnya. Di sini kita mulai kalibrasi, bukan kalibrasi, kita maknai. Kenapa pondok begini, kenapa di rumah begini, kenapa ini begini, kenapa ini begini. Nah, kenapanya itu dia akan lebih nyambung ngobrolnya dengan kita daripada dengan orang di luar. Kenapa? Dia pasti percaya pada kita. Nah, yang paling penting tadi berarti kepercayaan pada kitanya nggak boleh hilang. Itu sih. Gitu Mbak Din. Iya. Tadi soal kebiasaan tadi Ustaz ya, tiba-tiba Ya. karena juga ada pertanyaan testimoni dari salah seorang jamaah juga yang ketika pembiasaan itu sudah dilakukan secara konsisten ketika anak sudah waktu kecil ya, tiba-tiba di usia remaja atau SMA bisa luntur begitu, kenapa Ustaz ya? Tadi, jadi kebiasaan itu kan gini, ketika ada kebiasaan baru yang datang, kebiasaan lama hilang kan? Nanti karena tidak ada reasoning tadi yang kuat. Betul. Tidak ada reasoning. Jadi bagaimana reasoning itu akan menjadi sesuatu ketika muncul kalimatnya Nabi Ismail. Ketika dia mau disembelih oleh ayahnya, apa yang disampaikan? Kalau itu memang perintah Allah, ya jalankan. Sesungguhnya aku yang bersabar. Muncul kalimat itu, apa? Karena dia sadar bahwa dia hamba Allah. Kan? Dan itu dibangun dari mana? Kalau kita lihat konstruksi berpikirnya Nabi Yusuf. Konstruksi berpikirnya Nabi Yusuf itu dibangun dengan obrolannya dengan ayahnya. Kan Nabi Yusuf mimpi kan? Mimpi ada bintang dan bulan kan? Nah, itu kan diobrolin sama ayahnya. Ya, aku tuh mimpi begini-begini. Kenapa? Hal-hal yang sifatnya seperti itu ngobrolin dengan ayah. Makanya peran ayah di sini sangat kuat. Peran ayah sangat kuat di situ. Jadi memang kebiasaan baru itu akan menghilang, dalam tanda kutip, akan mereduksi kebiasaan lama. Nah, kita bagaimana memastikan kebiasaan baru itu lebih baik daripada kebiasaan lama? Jangan sampai lingkungan mengambil alih Ustaz ya. Nah, tadi betul. Berarti kan lingkungan itu penting, tapi bagaimana anak-anak juga punya imunisasi ya, vaksin. Kalau kita sekarang lagi kami vaksin TBC ya gitu ya, pesenannya sebelah gitu. Ya. Nah, imunitas diri bagi anak itu dari mana? Dari reasoning yang dibangun tadi. Bayangkan sekarang kita ada beberapa jamaah yang di Jerman misalkan ada di ini. Mereka itu subuhnya aja untuk sholat subuh ke masjid itu harus pakai tram. Dan mereka jalankan itu. Insya Allah. Naik tram itu enggak. Kalau kita mah ya insya Allah alhamdulillah ya masjid mah ngelundung juga nyampe kita mah. Ya kan ngelundung sambil merem loh nyampe. Bagaimana mereka, saudara-saudara kita di negara-negara minoritas, mereka itu memilih jalan ke muslimannya, subuhnya itu Masya Allah, misalkan di Düsseldorf atau di beberapa kota gitu ya. Untuk ke masjid aja mereka itu perlu tram, dan itu perjalanannya itu nggak cuma 3-4 kilo gitu loh.
sekian kilo mereka jalani, mereka ambil langkah itu. Kenapa? Karena mereka memilih jalan keislaman mereka. Nah, bagaimana anak-anak kita itu kita ajarkan reason agar mereka itu memilih jalan keislaman mereka, dan ini adalah pilihan terbaik. Isyhadu bi anna muslimun itu nanti di situ. Gitu. Begitu. Jadi menumbuhkan pride ini penting, dan siapa hero-nya? Ayahnya. Siapa yang menjadi pendidiknya? Ibunya. Nah, berarti kan dua-duanya perlu sinergi. Begitu. Gitu Ustaz Falis. Masya Allah. Pembiasaan dilakukan oleh orang tuanya, kemudian reasoning yang paling banyak berperan adalah orang tua, terutama ayah ya. Betul. Seorang ayah harus mampu membangun reasoning. Pembiasaan mungkin ibu lebih banyak berperan karena ada emosi di sana ya. Betul, Ada betul. emosi ditanamkan, ada emosi, kemudian setelah masuk kepada fase reasoning maka ayah lah yang seharusnya banyak mengambil peran, termasuk soal gadget tadi Ustaz ya. Tadi Ya. nanti ada Bunda Nadia yang ngomong soal gadget, jangan sampai seorang ibu yang sendirian uring-uringan dengan Ya. anaknya yang sering main gadget terus ternyata ayahnya tidak peduli gitu ya. Harus ada kesamaan juga. Nanti insya Allah akan dibahas secara khusus tentang masalah gadget Ustaz ya. Ya. Karena itu panjang pembahasannya, tentu ada banyak hal yang harus di sisir ya, bagaimana sesungguhnya kebiasaan-kebiasaan baik itu bisa tertanam dalam keluarga kita. Dan ini ada pertanyaan tambahan saat Ya. yang berkaitan dengan, walaupun berbeda tema ya, soal puasa sunnah ini Ya. yang eh, kalau puasa sunnah kan boleh Ya. dibatalkan ketika menerima Ya. tamu atau kita Ya. datang kemudian dijamu. Tapi kalau ini sebuah ajakan untuk istilahnya mensyukuri kenaikan jabatan atau kenaikan apa ya. Nah itu kemudian sebenarnya bisa tetap datang saja, Ya. ikut nimbrung dan nggak makan juga apa-apa, makanya dibungkus itu salah satu solusi kalau menurut saya saja. Iya, iya. Kalau Jadi gini, ada dua menurut saya. Kalau saya gini, kalau undangannya banyak, orang kan nggak melihat satu-satu ya. Kecuali undangannya cuma berdua gitu loh. Itu kan mau nggak mau kelihatan gitu ya. Dan dari awal pun kalau ini notice aja bilang, cuma kadang-kadang kita itu kan nggak enakan orangnya. Yang tadi kata udah tadi bilang, kita itu kadang-kadang nggak enakan. Udah diundang masuk ngomong kita puasa, sok ini banget sih, sok iya banget sih ngomong. Nah, padahal orang juga biasa saja gitu loh. Kalau perlu disampaikan saja, mohon maaf hari ini. Makanya saya bilang ketika kita sedang puasa nggak ada masalah juga kita menyampaikan di waktu misalkan diundang nih, saya hari ini puasa, mohon maaf ya nanti waktu makan saya nggak ikut makan. Orang juga nggak ada masalah kok gitu loh. Kecuali beda tadi ya. Bahkan kalau saya pun kalau lagi pas itu gitu, saya lagi di eh, kalau saya menerima tamu saya tanya dulu sedang puasa apa enggak. Kalau sedang puasa saya nggak akan suguhkan gitu loh. Sebagai tuan rumah yang baik gitu. Tapi sebagai tamu yang baik juga jangan misalkan ketika ditanya gitu, mau minum apa? Oh, saya puasa. Gak usah nanti takut riak, nggak usah gitu-gitu juga, gitu biasa aja gitu, nggak usah merasa begitu juga gitu. Jadi ini yang menurut saya menjadi penting dua-duanya ya, dari sisi kalau tadi misalkan apalagi kalau kita memang sudah biasa ya, sudah biasa dan orang tahu sudah biasa, orang juga sudah tidak ini lagi kok biasa aja. Oh memang dia kalau memang Kamis tuh ini, bahkan udah sering kali juga gitu, dibungkus aja ya yang bagi yang puasa. Itu tuh kalimat itu muncul dengan sendirinya. Jadi nggak ada masalah juga. Jadi jangan akhirnya kalau saya bilang overthinking. Jadi nanti kalau begini gimana? Enggak, santai aja gitu. baik, Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan, Sadrul Renata dan udah masih tetap standby ya sambil monitor ya. Baik, mudah-mudahan Allah mudahkan udah ya perjalanan hajinya, mudah-mudahan Allah mudahkan dan eh, segalanya urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Amin. alhamdulillah wa syukurillah kita sudah membahas sebuah tema penting tentang bagaimana tentang keluarga kita. Tentu banyak hal dari mulai tadi soal sholat, kemudian juga soal merokok ya, dan itu tentu banyak hal yang penting untuk kita bahas, kita obrolkan, dan mudah-mudahan ada sebuah solusi, dan tentu yang bisa memberikan jalan keluar terbaik adalah Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita ngomong kepada Allah untuk melunakkan anak kita gitu ya, yang mungkin tadinya merokok menjadi tidak merokok, tentu hanya Allah yang bisa mengubahnya dengan ikhtiar kita, tentunya ikhtiar yang maksimal, contoh-contoh yang terbaik dari kita. Itu juga soal sholat menjadi sebuah pembiasaan yang dari awal sejak kecil dibiasakan anak kita melihat orang tuanya sholat ke masjid gitu ya, kemudian tepat waktu sholatnya,
Dan dari itulah kebiasaan kemudian tadi Ustaz Ruli menitipkan sebuah reasoning, sebuah alasan kenapa kita harus sholat tepat waktu, kenapa kita ketika mau tidur harus wudhu dulu, harus sikat gigi dulu gitu ya. Dan hal-hal banyak kebiasaan-kebiasaan itu yang ketika sudah menginjak usia tamyiz ya, artinya 7 tahun ke atas itu mereka sudah bisa diajak untuk melakukan reasoning, untuk memahami kenapa pembiasaan-pembiasaan itu perlu dilakukan dengan baik. Baik, alhamdulillah wa syukurlah. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah juga untuk Ustaz Rudi dan juga untuk kita semua ya yang mendengarkan, menyimak dan bisa mengamalkan, bisa menjadi inspirasi juga untuk kita dan juga keluarga kita, dan kita mampu menjadikan keluarga kita keluarga yang dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.